kopi ireng siji yu. Orang ngutang lho. Saiki apa-apa lagi mundak. Nek diutang terus, njuk leku badhe kapan? Iya. Rasa grundel, ndak ilang ayune. Saya tuh kesini mau nyaur utang. Mbok positif thinking. Welo. Petani ini nganggo tap. Pakai istilah positif thinking barang. Emang hanya dosen yang boleh keren. Juk petani harus ketinggalan zaman. Mantap Bapak. Itu namanya up to date. Up to date. Apa itu Mas Iksan? Itu artinya orang yang terus mengikuti perkembangan zaman, Bapak. Walah, melek berita loh. Betul itu. Salah satunya melek berita. Mas dosen, PSN itu apa toh? Kok ini viral? Aku ngerti. PSN kuwi Pak Supri ngutang. Dok, ora pareng ngono kuwi karo wong tuwa kok. Wis tak sahur yo, minimal arep. Dah kok ora aktu. PSN itu proyek strategis nasional. Ada jalan tol, ada jembatan, bendungan, bandara, pelabuhan, dan masih banyak lagi yang lain. Ada dampaknya kok bagi petani kayak saya. Banyak Bapak. Dengan jalan tol, distribusi benih, pupuk, terus itu hasil panen jadi lebih cepat. Saya kirim barang dagangan ke pelanggan jadi lebih cepat Bapak. Apalagi itu bendungan-bendungan di mana-mana. Irigasi jadi semakin lancar. Hasil panen melimpah. Kayak di kampung halaman saya, Bendungan Tanjung di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Pokoknya semuanya jadi lebih mudah, cepat, dan yang penting cuan Bapak. Barang daganganmu hasil tani itu sampai tujuan ora selak bosok. Oh gitu ya. Hidup kita jadi lebih sejahtera. Yo, njuk nek jajan ning warungku ngene iki yo bayar, ora ngutang. Yo, nanti tak bayar lunas. Itu aja sinis. Bu, mau healing ke bendungan. Awal pandemi itu emang kita semuanya terpuruk ya Mas, apalagi saya bekerja di bidang pariwisata. Kena dampak dari pandemi itu. Sebelum Tanjung dibangun, sebenarnya Tanjung itu belum dikenal sama siapa. Sanur itu pelabuhan rakyat ya, jadi kalau naik boat tuh mesti kena air, penumpangnya basah ya. Semarang Barat itu kita biasanya airnya itu digilir, nggak 24 jam. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah bunyi sila kelima dari Pancasila, Dasar Negara Republik Indonesia. Ini berarti keadilan yang sama harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan untuk ini, sejak tahun 2016, pemerintah semakin gencar mengupayakan pertumbuhan ekonomi secara signifikan melalui percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, terutama proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional ini bermanfaat bagi masyarakat, terutama terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, tentunya investasi ini memiliki multiplier effect, apakah itu bendungan, apakah itu jalan tol, itu membuka akses yang lebih luas, dan beberapa bendungan tentunya berada di wilayah-wilayah yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat karena dengan ketersediaan air dan juga dari segi irigasi yang lebih banyak dan lebih baik untuk terkait dengan masalah ataupun terkait dengan program-program agriculture atau program pertanian. Pemerataan pembangunan infrastruktur secara langsung ataupun tidak langsung akan memacu pertumbuhan ekonomi rakyat semakin cepat. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia. Masyarakat butuh infrastruktur yang memudahkan pergerakan dan kehidupan masyarakat.
Hadirnya beberapa proyek strategis nasional akan menjadi solusi yang sangat tepat guna. Dari masa ke masa, sebenarnya pembangunan telah dilakukan. Dan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, pembangunan itu semakin menjadi perhatian lagi. Potensi yang sangat besar ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan menciptakan nilai tambah yang setinggi-tingginya bagi ekonomi kita. Terhitung sejak tahun 2016, sebanyak 300 lebih proyek pernah mendapatkan status sebagai proyek strategis nasional. Dan di tahun 2021, pemerintah telah menetapkan 208 proyek dan 10 program sebagai proyek strategis nasional. Dalam kurun waktu 2016 hingga November 2021, tercatat telah ada 123 proyek strategis nasional yang selesai dan beroperasi secara penuh. Proyek infrastruktur ini dilakukan di banyak bidang. Proyek strategis nasional ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Permenko nomor 21 tahun 2022. Ada di bidang penyediaan air minum dan air bersih, seperti di daerah Semarang Barat dan Wonogiri ini contohnya. Punya jurus bagi air bersih yang diberi nama Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM, yang dikelola oleh Air Semarang Barat atau ASB sebagai satu kesatuan sistem penyediaan air minum untuk wilayah Semarang Barat. Sementara, untuk sistem penyediaan air minum Wonogiri, yang ketika film ini dibuat masih dalam proses pembangunan, akan memenuhi kebutuhan air bersih dari wilayah Solo Raya dan sekitarnya. Penyediaan air untuk sistem irigasi masyarakat, seperti di Bendungan Tanju, Dompu, Nusa Tenggara Barat, yang mengairi lahan seluas 3.939 hektar. Sebagai daerah tujuan wisata, Yogyakarta dan Bali perlu adanya dukungan dari sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya adalah Bandara Yogyakarta International Airport bersama dengan dukungan kereta bandaranya. Dan juga Pelabuhan Sanur di Bali, yang juga adalah salah satu contoh untuk proyek strategis nasional di bidang perhubungan, di samping dengan pembangunan jalan bebas hambatan di beberapa tempat termasuk di Kalimantan Timur, tempat di mana calon ibu kota negara baru berada. Ada pula JIIPE atau Java Integrated Industrial and Port Estate, adalah kawasan terintegrasi pertama di Indonesia dengan total area 3.000 hektar yang terdiri dari kawasan industri, pelabuhan umum multifungsi, dan hunian berkonsep kota mandiri. Pemerintah juga tak ketinggalan memberikan perhatian dengan membangun proyek strategis nasional di keagamaan, yaitu salah satunya dengan mengembangkan kawasan suci Pura Besaki. Sektor pariwisata yang juga menyedot banyak tenaga kerja dan mendatangkan pemasukan negara yang besar juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Pembangunan infrastruktur dan berbagai sarana penunjang untuk pengembangan daerah pariwisata, terutama untuk destinasi pariwisata super prioritas seperti Borobudur dan Danau Toba ini, menjadi satu keharusan. Sektor pariwisata yang hancur karena pandemi diharapkan akan segera bangkit dengan dukungan proyek strategis nasional ini.
dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini semua dimaksudkan untuk keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, dan tentu saja Indonesia yang lebih baik. Di Borobudur kan menjadi Borobudur super prioritas. Mau nggak mau, kita harus ada dua pilihan nih di desa ini. Kamu pengen menjadi penonton atau pengen menjadi pemain? Sedangkan infrastruktur, aksesibilitas, fasilitas pendukung yang ada di kawasan Borobudur itu udah ada. Dan bantuan dari pemerintah itu sebenarnya udah banyak yang bisa dialokasikan ke desa-desa, terutama desa-desa yang ada di kawasan Borobudur. Kita ada namanya Balkondes, Balai Ekonomi Desa, terus ada beberapa lainnya. Dengan adanya Borobudur super prioritas, teman-teman itu bisa melihat peluang, menangkap peluang, dan memanfaatkan peluang. Karena apa? Nilai jual yang ada di dalam desa itu sebenarnya potensinya banyak. Dari segi budayanya, UMKM-nya, destinasinya, dan lain-lain. Kita bersyukur ya dengan adanya pelabuhan Sanur ini. Jadi memang dibuatkan khusus tempat untuk dermaga naik turunnya kapal ya. Ya kita baguslah, nyaman bagi para penumpang. Tapi dengan hadirnya Dam Tanju ini, alhamdulillah Tanjung terkenal, bahkan sampai di pusat kenal, dan kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah kecamatan, alhamdulillah Pak. Sejauh ini apa yang saya rasakan, jadi ada beberapa perubahan atau perkembangan di wilayah Besakih, khususnya di Palemahan, karena di sini kita ada kawasan yang disebut Palemahan dan Periangan. Saya sih harapannya jadi lebih baik, karena saya sini pedagang kecil, minta yang lebih baik sama pemerintah. Apa yang pemerintah pengen di data rapi, di Besakih, saya pengen biar suatu saat ada perubahan, saya lebih maju jualannya.